Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita sedikit akan mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah akan sebuah keutamaan di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang utama, yaitu di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dimaklumi bahwa terkadang pelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar dan banyak disebabkan karena waktunya. Jadi sebuah amalan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang mulia. Dan terkadang pula sebuah amalan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tempat seseorang dalam beramal itu adalah di tempat yang mulia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah memilih sesuatu sesuai yang dikehendakinya. Ya, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam hidup ini, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita dalam kehidupan dunia ini adalah Allah berikan kepada kita waktu-waktu yang terbaik agar kita beramal soleh di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan pada sebagian orang tempat-tempat terbaik agar mereka melakukan ibadah dan amalan soleh di dalamnya. Ya, jadi ada tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi, ya, seperti disebutkan dalam hadis ahabbul biqa, kata Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajiduha, adalah masjidnya. Di antara tempat yang paling dicintai adalah kota Mekah, tempat yang paling dicintai adalah kota Madinah, dan selainnya dari dalil-dalil yang ada. Demikian pula waktu. Ya, ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita di dalam beramal. Ya. Artinya di waktu-waktu yang istimewa tersebut, ketika seseorang dia gunakan untuk beramal, dia gunakan waktunya untuk beramal soleh, maka menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang kita akan sebutkan terkait bulan Dzulhijjah. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mengingatkan kepada umat dan manusia tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah perkara yang penting.
Kenapa? Karena ini adalah hari-hari, bahkan sebagian ulama ada yang membahasakan dia adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia sepanjang tahun. Ya, dia adalah hari-hari yang terbaik dalam kehidupan dunia sepanjang tahun. Ya, dan kita akan sebutkan nanti di akhir majlis sebentar insyaallah taala amalan apa saja yang sangat dianjurkan di 10 awal di bulan Dzulhijjah tersebut. Taib. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan dulu tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Baru setelah itu kita akan sebutkan pembahasan yang kedua, kita akan sebutkan amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan tersebut, di bulan tersebut. Baik. Di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini, sekarang kita di akhir di bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah. Sekarang sudah tanggal 26 Dzulqa'dah. Ya, jadi kurang lebih 4 atau 3 hari ke depan, ya, kita sudah memasuki, ya, 1 Dzulhijjah. Itulah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia. Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengingatkannya bahwa, ya, melewati bulan Dzulhijjah ini yaghfulu anhu nas, banyak manusia lalai darinya. Ya, kalau tentang Ramadan, ya, khususnya 10 terakhir Ramadan, itu biasanya orang, ya, orang-orang memotivasi bagaimana bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, karena di situ ada puasa, ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, orang tahu keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, ala Lailatul Qadar. Ya, tapi bulan Dzulhijjah ini, 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, dia adalah hari-hari yang sebenarnya manusia lalai dan ditinggalkan. Ya, makanya Syekh ingatkan bahwa banyak dari manusia ketika 10 Ramadan mereka mengingatkan tentang bagaimana keutamaan. Betul, itu keutamaan. Tapi, ya, jarang dari manusia mengingatkan tentang keutamaan Dzulhijjah ini di 10 awal. Ya, padahal itu adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia. Ya, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita perlu saling mengingatkan, ya, saling menasihati sebelum kita memasuki dari waktu tersebut. Maka kita perlu tahu, ya, apa keistimewaannya, perlu tahu apa keutamaannya, dan perlu mengetahui amalan apa yang perlu kita kerjakan, ya, di waktu-waktu tersebut. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa terkadang seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah, dibesarkan pahalanya di sisi Allah, dilipat gandakan, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia beramal di waktu-waktu yang mulia. Ya, di waktu-waktu yang mulia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah, ya, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari awal bulan Dzulhijjah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar. Ya. Wa layalin ashr, dan demi waktu malam.
ya, demi malam yang ke-10. Wasyaf'i wal watr, demi genap dan ganjil. Ya, perhatikan, Allah bersumpah demi waktu fajar. Kemudian kata Allah walayalin asyr, demi malam yang 10. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan tentang ayat ini walayalin asyr, demi malam yang 10. Ya, mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menyebutkan, jumhur ulama tafsir, mereka menyebutkan bahwa walayalin asyr, ya, malam 10 maksudnya adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Walayalin asyr, 10 demi 10 malam, maksudnya di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah mengungkap dengan walayali, demi malam 10? Iya, kata para ulama, di dalam bahasa Arab itu biasa, iya, diungkap dengan kata malam, tapi yang dimaksudkan malam bersama dengan siangnya. Dan itu ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala ungkap dengan lail, tapi maksudnya itu malam bersama dengan siangnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Iya, apalagi kalau kita baca ayat setelahnya, wasyaf'i wal watr, demi genap dan ganjil. Ya, apa maksudnya demi genap dan demi ganjil? Ya, ada yang menafsirkan demi genap maksudnya di tanggal 9 hari Arafah. Ya, di hari tanggal 9 ya, Asy-Syafa', genap tanggal 10 hari An-Nahar, dan al-witr ganjil itulah di tanggal 9 di hari Arafah. Jadi ayat ini surah Al-Fajr, walayalin asyr wasyafi wal watr, itu semuanya berkaitan tentang 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, walaupun minoritas ulama tafsir ada yang menafsirkan walayalin asyr, malam yang 10 adalah 10 awal dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan situ. Tapi kebanyakan para ulama mereka menafsirkan walayalin asyr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita simpulkan ayat ini, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Iya, mayoritas ulama ada yang menafsirkan walayalin asyr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, dan minoritas ulama menafsirkan walayalin asyr adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Jadi di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana dimaklumi dalam kaidah ilmu usul tafsir, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali apa yang disumpahi tersebut adalah sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu adalah sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal fajr, ya, demi waktu fajar, menunjukkan waktu subuh itu waktu yang mulia. Ya, makanya ada salat subuh di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, salat subuh dihadiri oleh para malaikat. Ya, wal asri, demi waktu asar, makanya ada salat asar. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat 5 waktu kalian, khususnya salatul wusta, salat asar. Ya, jadi tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang disumpahi tersebut adalah sesuatu yang diagungkan, mulia, dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu walayalin asyr, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersumpah dengan 10 waktu tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang kedua, dari di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, dia adalah
salah satu dari bulan haji. Ya, Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan haji. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 197. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, haji itu ashhurun ma'lumat, dia adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan ashhurun ma'lumat, bahwasanya haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi, maksudnya itu 3 bulan. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, mungkin antum bertanya, kenapa dikatakan haji, bulan haji itu mulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Ya, kata para ulama, karena bolehnya seorang start melaksanakan pelaksanaan haji, ya, itu dia boleh startnya, dia misalnya berihram, dia boleh start dari Syawal. Iya, dia boleh start dari mana? Dari Syawal. Karena Syawal itu sudah mulai masuk di kategori bulan haji. Tapi inti dari pelaksanaan haji betul di bulan Dzulhijjah, di tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, dari pelaksanaan inti dari ibadah haji, dari tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi kalau seandainya ada orang mau start haji di bulan Syawal, itu sudah boleh, karena Syawal dia masuk dari Ashhurum Ma'lumat, dia termasuk dari bulan-bulan haji. Dan kita maklumi haji adalah salah satu dari rukun Islam yang agung. Iya, jadi saya ulangi, yang kedua di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, ya, dia adalah salah satu dari bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi 3 ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Taib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, dia adalah salah satu dari bulan haram. Salah satu dari bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu artinya bulan yang dihormati, yang diagungkan. Ya, orang-orang dahulu ketika mereka mengetahui bahwa waktu tersebut adalah bulan haram, maka mereka menahan diri, tidak mau berperang. Ini orang Arab dahulu, ini di orang-orang jahiliyah dahulu, mereka ada kode etik, kalau istilah kita sekarang ada kode etik. Apa kode etiknya? Mereka tidak mau berperang di bulan haram. Kenapa mereka tidak mau berperang? Mereka agungkan, mereka hormati itu bulan. Nah, salah satu bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-37, ayat 36. Ya, ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah pada hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut, perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum, dihormati. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Perhatikan ayat ini, kata Allah, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya.
jangan kalian berbuat maksiat di dalamnya. Ya, domir pada fihinna, ini bahasa Arab ya, dalam ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Perhatikan, janganlah kalian berbuat kezaliman, ya, mendolimi diri kalian di dalamnya. Dalam mana ini? Kembali kepada 4 bulan atau 12 bulan? Ya, para ulama menafsirkan ayat ini menyebutkan maksudnya jangan kalian menzalimi diri kalian, yaitu di semua bulan, di semua waktu kita dilarang berbuat apa? Berbuat dosa. Ya, jangan kalian berbuat kezaliman di semua waktu, tidak boleh melakukan maksiat. Tapi lebih ditekankan lagi, jangan kalian berbuat dosa, jangan kalian berbuat kezaliman, jangan kalian berbuat maksiat, khususnya di 4 bulan yang dihormati ini. Karena orang-orang jahiliyah saja dahulu, orang-orang Arab dahulu, ya, ketika mereka memasuki bulan haram, mereka menahan diri, tidak mau berperang. Kenapa? Mereka hormati, ini bulan haram, tidak boleh berperang. Ya, ini larangan khusus dari Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa itu bulan haram? Ya, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dihormati. Ya, Nabi SAW menjelaskan ya dalam hadisnya bahwa arba'atun hurum itu adalah salatun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Ya, 4 bulan yang dihormati, 3 bulan berurut, itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita Dzulqa'dah, berarti sekarang waktu apa? Bulan haram, Dzulqa'dah. Kemudian apa? Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut 3 bulan. Kata Nabi SAW, arba'atun hurum itu salasatun mutawaliyat, 3 berturut-turut. Ya, kalau hitungan kita Dzulqa'dah bulan berapa? 11 ya, 11. Dzulhijjah 12, Muharram bulan 1. Itu berturut-turut. Kemudian kata Nabi SAW, wa rajabun mudhar. Adapun Rajab dia tersendiri di bulan 7. Jadi itu 4 bulan apa? Haram. Saya ulangi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurut 3. Kemudian yang keempat tersendiri namanya apa? Rajab. Ya, itulah yang disebutkan dalam ayat minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12. Ya, ada 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum, di antara 12 ada 4 bulan yang dihormati, yang diagungkan. Kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Ya, banyak dari ulama ahli tafsir menyebutkan tentang ayat ini bahwa ini sebagai dalil, ya, bahwa melakukan amalan soleh di bulan-bulan yang dihormati, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana melakukan dosa, melakukan kezaliman di bulan-bulan yang dihormati tersebut juga boleh jadi dosanya besar dibandingkan hari-hari yang lain. Paham sisi pendalilannya? Jadi para ulama berdalil melakukan amalan soleh di bulan-bulan haram itu besar pahalanya, sebagaimana berbuat dosa di bulan-bulan tersebut bisa jadi besar dosanya. Maka kalau beramal juga dosanya beramal pahalanya juga dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi 10 awal Dzulhijjah kita akan sebutkan nanti, ada memang secara nas dari Nabi SAW dalil khusus tentang keutamaan hari tersebut, bukan hanya ayat ini, ya, yang menjelaskan tentang keutamaannya. Taib, ini yang keberapa? Ketiga. Ya,
Jadi di antara keistimewaan Dzulhijjah, dia salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat maksiat, melakukan kezaliman di dalamnya. Ya, betul bahwa kita di setiap waktu dilarang melakukan kezaliman, tapi lebih khusus di bulan haram tentunya lebih dilarang lagi untuk berbuat zalim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah dia adalah penyempurna dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-142. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya sisi pendalilan para ulama. Wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami tambahkan 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 laila, sehingga sempurnalah janji Tuhannya menjadi 40 hari. Ya, perhatikan ayat ini. Allah berjanji kepada Musa 30 hari. Salatina lailatan. Ini ayat kalau kita baca tafsir, ya, ini ayat terkait tentang janji Allah kepada Nabi Musa Allah akan memberikan kepada Musa Taurat, ya, di Bukit Sina. Ya, Allah berjanji kepada Musa akan memberikan apa? Taurat. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adana Musa 30 lailatan, selama 30 hari. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Musa selama 30 hari beliau berpuasa. Ya, selama 30 hari berpuasa. Ya, ini sebagai bentuk pengagungan. Ya, Nabi Musa berpuasa karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata setelah selesai 30 hari, kata Allah, wa atmamnaha bi ashrin, kami tambahkan 10. Maka Nabi Musa berpuasa lagi 10 hari. Ya, tepat 10 hari setelah itu baru diberi. Ya. Banyak dari ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa Musa salasina lailatan, berpuasa selama 30 hari, maksudnya bulan Dzulqa'dah. Ya. Di bulan apa? Dzulqa'dah. Ditambah lagi 10 hari, Allah suruh lagi Musa, atmamnaha bi ashrin, tambah lagi 10 hari. Maka Nabi Musa berpuasa lagi, tambah 10 hari setelah Dzulqa'dah. Setelah 30 hari tambah 10 hari Dzulqa'dah, apa berarti? Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Nah, makanya ulama berdalil bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari penyempurna janji Allah kepada Musa alaihissalam memberi kepada Musa alaihissalam dari kitab Taurat. Iya. Berarti ini diantara hari yang istimewa. Iya. Kenapa? Allah jadikan sebagai hari yang dimana Allah akan memberikan kitab yang suci kepada Musa alaihi assalam. Jelas? Taib. Ini diantara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Taib. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dan keistimewaan Dzulhijjah juga
Di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam yang mulia ini. Ya, jadi agama Islam yang mulia ini itu sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kesempurnakan. Ini ayat di surah Al-Maidah, ya. Ayat di surah Al-Maidah. Ya, ayat ketiga kalau tidak salah ingat. Atau ayat keberapa itu di surah Al-Maidah, bisa dicek di awal-awal surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, Allah mengatakan, aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Seorang laki-laki dari Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu anhu pada saat turunnya ayat ini. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, sesungguhnya kalian telah membaca satu ayat di dalam kitab kalian. Ya, "Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yauma idan." Seandainya ayat ini, satu ayat ini turun kepada kami, maka kami jadikan sebagai hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Ya, bayangkan si Yahudi ini yang datang kepada Umar mengatakan, ada satu ayat yang turun kepada kalian umat Islam, seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan turunnya, peristiwa turunnya ayat ini sebagai hari raya. Iya. Kata Umar, ayu ayatin, ayat apa itu? Maka dia pun membaca firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ata allati nazalat fiha ala Rasul sallallahu alaihi wasallam nazalat yaumu Arafah fi yaumil Jum'ah." Ya, kata Umar radhiyallahu anhu, wallahi saya tahu tentang turunnya ayat ini, kapan dia turunnya kepada Nabi SAW. Ayat ini turun di hari Arafah, di hari apa namanya? Di hari Arafah, di hari Jumat. Ya, hari Arafah hari keberapa? Hari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Maka dijadikan dalil bahwa di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, dia adalah hari-hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, ternyata di hari Arafah di Dzulhijjah tersebut. Bisa dipahami? Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ayyamin ma'lumat. Ayyaman ma'lumat. Ya, apa itu ayyaman ma'lumat? Kita akan baca ayatnya, ya. Dia adalah hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Ya, hari yang kita diperintah untuk memperbanyak apa? Zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, ya. Saya belum catat ayatnya, saya kasih lihat ayatnya. Ya, Al-Hajj ayat 27 28. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, ini terkait tentang Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, umumkan kepada manusia agar mereka berhaji. Ya, yaitu apa namanya? Wa'adzin finnas, umumkan kepada manusia bil hajj, untuk berhaji. Ya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang dari berbagai penjuru. Ada yang berjalan kaki, ada yang dengan memakai menunggangi ontanya yang kurus dan seterusnya. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, umumkan kepada manusia agar mereka berhaji, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Ya, sebab orang yang berhaji itu manfaatnya luar biasa. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut, berzikir, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Perhatikan, di hari-hari yang dimaklumi. Ya, supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa-apa yang diberikan kepada mereka dari rezeki bahimatul an'am, itu menyembelih. Nanti akan dibahas tentang kurban. Ya, terfokus di ayamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Kata para ulama ahli tafsir, ayamin ma'lumat itulah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Taib. Ini diantara keistimewaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir di hari-hari tersebut, khususnya orang yang melaksanakan ibadah haji. Iya. Ada ya, sering kita dengar istilah-istilah ayamin ma'lumat. Kalau tentang Ramadan, ayamin ma'dudat di surah Al-Baqarah, ayamin ma'dudat. Kalau 10 Dzulhijjah, ayamin ma'lumat. Iya. Taib. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Di antara keistimewaan Dzulhijjah, ya, amalan soleh. Jadi yang paling inti yang ingin saya sampaikan, beramal soleh di 10 awal di bulan Dzulhijjah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal amalan apa saja dari amalan-amalan itu sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, perhatikan, tidak ada hari yang seseorang beramal soleh di hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah melebihi daripada hari-hari ini. Iya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak dengan jihad fi sabilillah? Maksudnya, orang apakah lebih mulia beramal di hari-hari itu dibandingkan orang keluar berjihad? Ya, kita tahu ya, jihad amalan yang luar biasa dalam Islam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak melebihi daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang keluar
berjihad, ya, dia membawa dirinya, membawa hartanya, lalu tidak ada yang kembali sama sekali, dia meninggal, itu baru apa? Menyaingi keutamaannya. Tapi kalau orang keluar berjihad dia masih kembali, masih besar keutamaannya apa? Beramal di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama tentang apa? Istimewanya 10 awal bulan Dzulhijjah, karena ini adalah hari-hari yang terbaik dalam kehidupan dunia. Ya, sampai ulama pun silam pendapat tentang yang mana lebih utama, 10 akhir di bulan Ramadan dan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama yang mana lebih utama. Iya, 10 akhir bulan Ramadan banyak keutamaannya, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, ada yang mengatakan lebih utama 10 akhir bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan lebih utama 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya, karena dalil-dalil yang ada semuanya menunjukkan 10 hari ini semuanya adalah waktu-waktu yang diagungkan, waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari kompromi yang bagus apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan disinggung oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitab beliau mengatakan, ya, jadi kalau ditanya yang mana lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengatakan kalau kita berbicara dari sisi waktu malamnya, dari sisi waktu malam, maka tentunya 10 akhir bulan Ramadan lebih utama beramal daripada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dilihat dari sisi apa? Malamnya. Tapi kalau dilihat dari sisi harinya, siang harinya, maka beramal 10 awal di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada dia beramal di 10 akhir dari bulan Ramadan. Bisa dipahami? Ya, ini menunjukkan kepada kita ya bahwa iya, ini hari yang kita akan lewati nanti bukan hari-hari yang biasa. Ini hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang diagungkan sebagaimana yang telah kita terangkan dari dalil-dalil yang ada. Ya. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu, ya, saya cukup 7 ya menyebutkan keutamaan. Nah, jadi ada 7 tadi saya sebutkan, semoga dihafal ini. Jadi ada 7 dari dalil yang telah kita sebutkan keistimewaan dari bulan Dzulhijjah. Baik, sekarang setelah kita tahu, ya, keistimewaan bulan Dzulhijjah, ya, amalan apa yang dianjurkan di bulan tersebut, ya, di waktu tersebut. Nah, di sini saya akan sebutkan, ya, waktu-waktu atau amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Baik, yang pertama kita bagi 2 ya. Jadi amalan-amalan yang dianjurkan di 10 awal di bulan Dzulhijjah kita bagi 2. Ada amalan umum, ya, ada ibadah umum. Yang pertama, yang kedua ada ibadah khusus. Ya, apa itu ibadah umum? Ya, ibadah umum maksudnya kita memperbanyak amalan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui 10 akhir Ramadan, ketika orang akan memasuki 10 akhir Ramadan, semangat. Ada yang menghidupkan malamnya, ada yang rajin bersedekah, ada yang sampai sholat malam semalam sentuk tidak tidur. Ya, begadang karena tahu keutamaan mencari malam Lailatul Qadar. Maka 10 awal bulan Dzulhijjah juga seperti itu. Ketika di hari-hari biasa kita terbiasa beramal soleh, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah kita lebih memperbanyak lagi amalan. Ya, kita sudah terbiasa salat malam, lebih ditingkatkan lagi salat malam. Ya, sudah terbiasa dengan salat-salat sunnah, maka tingkatkan lagi, memperbaiki salat sunnah. Membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, kalau bisa tambahkan amalan-amalan yang disyariatkan, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, ya, membantu tetangga, ya, apalagi membantu janda misalnya, dan selainnya dari amalan-amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan-amalan soleh apa saja? Ya, dilupa ya, anak yatim. Kenapa janda yang diingat, anak yatim tidak diingat? Baik.
Ya, dari banyak amalan-amalan yang disyariatkan. Intinya beramal soleh, itu maksud saya ibadah umum. Jadi kita terbiasa beramal. Hidup ini kita diperintah untuk memperbanyak amalan. Ketika kita tahu bahwa ternyata ada waktu mulia, ada waktu istimewa, kita lebih semangat lagi. Kita mengatur strategi, mengatur waktu. Ya, sebagaimana 10 terakhir Ramadan kita betul-betul itu kita tinggalkan itu pekerjaan, kita fokus, ada yang i'tikaf untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka di 10 Dzulhijjah juga seperti itu. Kita giat. Ya, kita ingatkan kepada manusia, kita ingatkan kepada keluarga kita. Sekarang ini 1 Dzulhijjah sampai 10 hari ke depan, ayo kita hidupkan bacaan Al-Quran, ayo kita bersedekah, ayo kita ini. Ingatkan manusia, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, Syekh Utsaimin ingatkan, ini waktu dilalaikan manusia lalai dari waktu itu. Orang tidak tahu ternyata itu Dzulhijjah, tidak tahu tentang keutamaannya. Tapi yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada ibadah khusus. Ini yang penting kita ketahui dari ibadah khusus. Apa itu ibadah khusus? Di antaranya adalah memperbanyak puasa. Iya, memperbanyak puasa. Boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, boleh tidak berpuasa berturut-turut dari 1 sampai 9. Ya, ada hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan bahwa itu hadis sahih. Seandainya sepakat ulama tentang kesahihannya, ayo kita amalkan. Boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hanya itu riwayat ada yang menganggap lemah. Jadi intinya memperbanyak puasa. Ya, paling tidak yang lebih spesial lagi, jangan dia luputkan puasa di tanggal apa? Tanggal 9, di puasa Arafah. Ya, karena su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Arafah, Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, kata beliau, ahtasibu ala Allah ya yukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Saya berharap kepada Allah puasa Arafah menghapuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, 2 tahun. Subhanallah ya, pengampunan dosa 2 tahun, setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, paling tidak jangan kita luputkan puasa di tanggal 9, puasa Arafah. Ya, itu puasa yang sangat istimewa sekali. Ya, kecuali yang berhaji tidak puasa ya di tanggal 9. Baik. Jadi itu amalan khusus puasa. Ya, berpuasa, memperbanyak dari ibadah puasa. Kemudian dari amalan khusus juga yang mestinya diperbanyak adalah memperbanyak zikir, ya, di hari-hari tersebut, khususnya takbir, tahlil dan tahmid. Ini ada dalil khusus ya, kata Nabi SAW setelah menyebutkan hadis tadi. Dalam riwayat lain dikatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ya, kata Nabi SAW, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai amalan saleh melebihi daripada hari-hari ini. Ya, setelah Nabi menyebutkan, dalam riwayat lain dikatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbiri wat tahlil. Oleh karena itu perbanyaklah takbir, tahlil dan takbir. Yang perbanyak. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sunnah yang mahjurah. Ya, sunnah yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Ya, sunnah yang mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Tidak usahlah kita jauh umat Islam. Orang yang kenal sunnah saja, iya, sudah mulai ditinggalkan sunnah ini. Ya, tu melihat masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Antum dengar enggak ada orang yang bertakbir begitu? Enggak ada. Ya, makanya kata para ulama, sunnah yang mahjurah, ditinggalkan. Ya, makanya kita perlu ingatkan kepada umat, perlu ingatkan kepada manusia, hidupkan ini sunnah takbir. Ya. Dan subhanallah, ini amalan soleh yang sangat mudah sekali dikerjakan dengan lisan. Ya, orang lagi naik motor pergi kerja 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bahkan disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujan ila suq
ya fi ayyamil ashar yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya di 10 awal bulan Dzulhijjah mereka berdua keliling di pasar ya, bertakbir di pelosok-pelosok pasar itu, bertakbir ya, lalu manusia pun mengikuti dari takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW mereka menjalankan sunnah itu. Ya, mereka bertakbir. Ya, ingatkan kepada manusia ada sunnah yang ditinggalkan, ayo bertakbir. Ya, bukan bisik-bisik, bicara. Tidak apa-apa orang lihat-lihat. Ya, tidak apa-apa orang lihat-lihat. Itu kan sunnah yang orang tidak mengamalkan di hari-hari ini. Ya, bahkan saya dengar ceramah sebagian ustadz yang pernah tinggal di di kota Madinah begitu. Ya, mereka bilang ya sampai orang-orang Arab sana pun sudah mulai meninggalkan dari sunnah tersebut. Ya, sunnah dari bertakbir ini di 10 awal bulan Dzulhijjah. Taib. Dan tentang memperbanyak zikir, khususnya takbir tahmid, ada 2 ya. Dan ini akhir dari majelis kita. Ya, jadi takbir, tahmid dan tahlil di 10 awal bulan Dzulhijjah ada 2. Ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Dan ini mungkin antum semuanya tahu. Apa itu takbir mutlak dan muqayyad? Mutlak itu tidak terikat dengan waktu. Ya, pokoknya disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak zikir kapanpun dan dimanapun. Ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu yang mutlak, umum. Dan ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu, yaitu terikat di setiap waktu selesai sholat. Ya, mulai dari tanggal berapa? Tanggal 9 di hari Arafah setelah sholat subuh. Jadi habis imam sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, ini diingat ya. Habis Pak Agus assalamualaikum warahmatullahi sholat subuh ya, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam, sudah takbir di setiap selepas sholat sampai tanggal berapa? Berakhir di tanggal 13 di hari-hari tasyrik setelah sholat asar. Jadi berapa hari itu? 4 hari setiap selesai sholat. Itu takbir apa? Takbir mutlak. Maksudnya takbir mutlak, muqayyad ya, takbir yang terikat dengan waktu. Setiap selesai waktu sholat dianjurkan untuk memperbanyak takbir, dan takbirnya itu dibesarkan, dijaharkan ya, bukan bisik-bisik kayak zikir itu subhanallah, bukan. Masa orang-orang yang biasa zikir jamaah di masjid lebih besar suaranya daripada ini? Syariat ini ada dalilnya. Kita tentunya lebih apa? Lebih semangat lagi untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil di setiap selesai sholat, mulai dari tanggal 9 di hari Arafah ba'da sholat subuh sampai selesai hari-hari tasyrik di tanggal 13. Ya, maka ini diantara amalan. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan mudah. Iya, bukan sesuatu yang diangkat, tapi ini adalah amalan yang berkaitan dengan lisan. Memperbanyak zikir, ya, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, tahmid ya di 10 awal di bulan Dzulhijjah tersebut. Jadi kenapa ini adalah hari-hari yang sangat istimewa sekali? Ya, karena kata para ulama, tidak ada hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tidak ada hari lain yang terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Iya, coba bayangkan, di dalamnya ada haji, ada penyembelihan, ya kan? Ada penyembelihan kurban, ada puasa, ada tawaf, ada sa'i, semua induk-induk ibadah terkumpul di hari itu. Makanya dia menjadi hari yang sangat istimewa dalam kehidupan dunia, melebihi daripada hari lain. Ya, hanya kebanyakan manusia tidak tahu tentang keutamaan hari. Maka kita perlu ingatkan, perlu saling mengingati kepada saudara kita, perlu kita ingatkan kepada istri anak-anak kita bahwa kita sedang berada di waktu mulia. Ayo perbanyak amalan soleh, perbanyak ibadah di waktu tersebut, jangan kita lalai.
Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menjadi pencerahan untuk kita semua, ya, bahwa insyaallah taala kita akan memasuki waktu yang mulia sedikit lagi, maka kita memanfaatkan waktu kita, ya, beramal sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelipat gandaan pahala di waktu-waktu tersebut. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.